Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Fidela Zahra dengan NIM 444230092 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar gula dengan menggunakan metode immunoassay. Teman-teman semua pasti udah nggak asing kan sama karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri itu ada dua jenis, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks itu terdiri atas pati dan serat. Sedangkan karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida dan disakarida. Nah, di dalam karbohidrat itu terdapat gula. Gula ini akan kita analisis menggunakan metode immunoassay. Nah, analisis kadar gula ini merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian mutu, keamanan, dan pelabelan produk pada makanan. Salah satu dalam bahan pangan mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai gula prereduksi. Nah, dari tadi kita ngomongin gula prereduksi. Apa sih gula prereduksi itu? Gula prereduksi itu merupakan sebuah golongan gula atau karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Contohnya ada monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan disakarida seperti laktosa dan maltosa. Gula ini berperan sebagai sumber energi utama dan memberikan rasa manis pada produk makanan. Penentuan produk dengan kadar gula dapat dilakukan melalui berbagai metode analisis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu contoh metodenya yaitu menggunakan metode immunoassay. Nah, apa sih metode immunoassay itu? Metode immunoassay merupakan sebuah analisis yang didasarkan pada interaksi secara kompetitif maupun non-kompetitif antara analit yang berperan sebagai antigen dengan antibodi spesifik menggunakan ikatan antigen dan antibodi yang akan dikenali oleh senyawa penanda seperti radioisotop, enzim, senyawa fluorans, atau senyawa kimia lainnya. Kemudian, metode immunoassay ini menggunakan antibodi yang akan menangkap produk hemadori atau ketoamin dan asam amino yang terdekat di N-terminal pada rantai B hemoglobin A. Teknik immunoassay ini merupakan generasi pertama yang menangkap 4 hingga 10 asam amino pada rantai B. Sehingga pada sampel dengan variasi Hb yang sering seperti Hbs dan Hbc dapat menjadi faktor pengganggu. Nah, metode immunoassay ini dapat dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut metanol dibanding air yaitu 8:2. Karena metanol bersifat inert terhadap antibodi dibandingkan aseton atau asetonitril dan antibodi ini tahan pada konsentrasi metanol yang lebih tinggi. Nah, metode ini tuh dapat dilakukan dengan cara karbohidrat ini diasosiasikan dengan protein, lalu dimasukkan ke dalam tubuh hewan. Nah, tubuh hewan ini akan membentuk antibodi bagi karbohidrat tersebut. Antibodi ini kemudian dapat diekstrak dari tubuh hewan dan digunakan sebagian dari test kit. Nah, yang dapat menentukan konsentrasi karbohidrat tertentu dalam makanan. Lalu, ada jenis-jenis metode immunoassay. Yang pertama ada enzim immunoassay. Pada enzim immunoassay ini, molekul enzim ini berkonjugasi dengan antibodi detektor sekunder yang akan berikatan dengan kompleks antigen antibodi primer. Ketika substrat ditambahkan, maka enzim akan mengkatalisasi produksi end product yang berwarna yang dapat diamati dan diukur. Sistem IEA ini merupakan sistem yang paling banyak tersedia secara komersial yang memerlukan pemisahan antigen spesifik dari kompleks non-spesifik. Sistem tersebut solid phase atau monosorbent assay SPI atau enzim linked immunosorbent assay. Pemisahan ini dapat dicapai dengan ikatan antigen atau capture antibody pada permukaan solid atau pada seperti polyextreme, mikrotiter, plate, latex, bead, atau magnetic beads. Matriks padat juga dapat memungkinkan pemisahan dengan melakukan pencucian ulang untuk meminimalisir ikatan non-spesifik. Nah, prinsip dasar dari immunoassay ini
dari enzim imunase yaitu terikatnya suatu antigen terhadap antibodinya yang spesifik, yang kemudian dapat mendeteksi antigen dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti pada protein, peptida, hormon, atau antibodi pada sampel. Nah, enzim ini menggunakan antigen berlabel enzim dan antibodi untuk mendeteksi molekul biologis. Enzim yang paling banyak dipakai ini biasanya alkalin fosfat dan glukos oxide. Antigen dalam fase cair diimobilisasi ke dalam sumur 96 well mikroliter. Antigen dapat berikatan dengan antibodi spesifik, di mana kemudian ikatan tersebut akan dideteksi menggunakan antibodi sekunder yang berlabel enzim. Substrate chromogenik untuk enzim tersebut memberikan perubahan warna atau fluoresen yang visible yang menunjukkan adanya antigen. Kemudian metode yang kedua ada metode menggunakan LFIA. LFIA ini kepanjangan dari lateral flow immunoassay. Nah, immunochromatogenetic dipstick ini merupakan pilihan lain dalam deteksi mikotoksin dengan cepat. Dasar dari analisis ini yaitu mendeteksi komponen yang dianalisis yang dihubungkan dengan antibodi spesifik pada zona uji, yaitu ditempatkan pada membran dipstick terhadap. Terdapat zona kontrol pada membran untuk uji verifikasi yang benar. Dipstick dapat dievaluasi secara visual atau dengan alat pembaca. Keuntungannya pada metode ini yaitu cepat, mudah, biaya hemat untuk analisis sampel tunggal, dan menganalisis aflatoksin secara kualitatif dan kuantitatif. Namun dapat terjadi reaksi silang dan efek dari matriks selama analisis produk. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada metode ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, yang merupakan teknik deteksi dengan metode serologis berdasarkan reaksi spesifik antigen dan antibodi serta memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi menggunakan enzim yang berfungsi sebagai indikator. Nah, prinsip dasar ELISA ini interaksi antara konjugat antibodi atau antigen yang dilabel enzim yang dilekatkan pada suatu permukaan fase padat dengan antibodi atau antigen yang berasal dari sampel. Label enzim ini akan bereaksi dengan substrat yang menghasilkan warna. Warna ini dapat ditentukan secara kualitatif dengan cara melihatnya langsung dengan mata atau secara kuantitatif dengan cara pembacaan nilai absorbansi pada ELISA plate reader. Kemudian metode yang keempat ada metode VIA atau fluorescent immunoassay. Ia menggunakan flow glucor sebagai penanda pada antigen atau antibodi. Setelah terbentuk kompleks antigen atau antibodi, sinyal fluoressensi diukur dari intensitasnya yang berkorelasi dengan kadar analit. Ya, ini dapat diterapkan untuk analisis gula secara tidak langsung, misalnya pada pengukuran hemoglobin terindikasi yaitu hemoglobin A1C yang mencerminkan kadar gula darah jangka panjang. Ya, ini memiliki sensitivitas rendah karena gangguan latar belakang yang tinggi dari pengukuran fluorometri. Masalah tersebut dapat diatasi dengan time resolved fluoroimmunoassay atau TRVA. TRVA ini sangat sensitif dan spesifik untuk mendeteksi FB1 dalam sampel pakan ternak. Kemudian metode yang terakhir itu ada radioimmunoassay atau dapat disingkat dengan RIA. Teknik ini berprinsip pada pengikatan kompetitif antara antigen berlabel radioaktif dengan antigen berlabel non-radioaktif. RIA ini menjadi metode yang sangat spesifik dan sensitif, seperti pada penentuan AFB1 dalam sampel pertanian seperti jagung, kedelai, gandum, dan beras, yang menghasilkan LOD atau LOD sebesar 0,2 atau 0,5 mg per kilogram dan perolehan kembali sekitar 92-100%. Namun pengaplikasiannya perlu biaya yang tinggi, seperti peralatan khusus untuk mengenalkan adverse effect sinar gamma yang berisiko tinggi pada kesehatan. Dan pembahasan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari metode immunoassay. Kelebihannya sendiri itu cepat, mudah, lebih sensitif, dan akurat, sedangkan kekurangannya membutuhkan instrumen yang banyak atau tidak praktis. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.